Satu-satunya cara untuk bagaimana membangun bergain dengan industri adalah dengan membangun logika kekuatan. Nah, orang industri itu saya paham, dia pengen tenang, pengen nyaman, tidak mau terganggu. Maka dia sangat kompromi terhadap hal yang seperti ini. Daripada riweuh ya sudah diakomodir. Karena daripada riweuh diakomodir makin lama makin membesar dan akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Ketika kekuatan yang besar maka dunia industri mendapat tawaran baru. Di tempat saya tanahnya lebih murah, pajaknya lebih rendah, di tempat saya lebih nyaman, jaminannya lebih nyaman. Maka orang industri mulai berpikir lagi kalkulasi ekonomi. Daripada di tempat ini riweuh, sudah pajaknya tinggi, di luar pajak ada pajak-pajak lagi yang itu diatur dalam berbagai aturan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang, maka orang industri pergi dan lari. Kalau orang industri sudah pergi lari ke tempat lain, maka di daerah tersebut tanahnya sudah tidak subur, jumlah orang sudah sangat banyak, kontrakan tidak ada yang laku, pedagang sudah tidak laku, maka terjadi kebangkrutan lingkungan. Saya tuh ngalamin dari orang-orang kaya di kalangan industri, saya sampai bungkusin beras 5 kiloan tiap hari saya kirimin. Untuk apa? Untuk mereka tidak jangan sampai tidak makan, mereka harus makan. Ini yang terjadi. Ini problem. Nah, kenapa saya menyoroti ini? Ini harus diselesaikan karena dalam jangka panjang ini bisa membangkrutkan premanisme itu. Jangankan bersaing antara Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan negara-negara lain, dengan Tiongkok misalnya, kita ini bersaing antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah saja sudah menjadi ancaman. Kenapa? Masuk Jawa Tengah, Kendal. Tanahnya dibuka oleh Pak Jokowi waktu itu adalah tanah milik negara, perusahaan. Dibuka menjadi kawasan industri, jelas dong sewa tanahnya pasti rendah. Kemudian akses misalnya terhadap Pelabuhan Semarangnya lebih dekat. Kemudian upahnya lebih rendah, masyarakatnya lebih jauh, lebih arif dari sisi lingkungan, dekat larinya. Nah, untuk itu kan tidak boleh Jawa Barat mengalami kesuraman karena mismanagement pengelolaan lingkungan. Maka orang harus disadarkan. Maka saya membuat tahapan itu tidak sembarangan. Pertama saya membuat tahapan adalah menyiapkan sumber daya industri baru di Jawa Barat. Apa sih kelemahan orang Jawa Barat itu? Kelemahan Jawa Barat itu ada ITB, tapi orang Jawa Barat kurang yang di ITB itu. Jadi orang Jawa Barat tuh di matematika, di fisika, di kimia, di teknik elektro tuh agak rendah. Untuk itu saya mendorong hari ini untuk anak-anak Jawa Barat, satu kursus sudah saya siapin tuh. Selama 1 bulan sampai 3 bulan, itu kursus untuk jurusan yang dibutuhkan di kawasan industri baru dan kawasan industri lama. Jurusannya otomotif, kemudian elektro dan sejenisnya, fashion. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mendorong menyiapkan tenaga kelas baru, yaitu dengan membuat pola pendidikan diploma 4. Ya, D4 itu ada, yang itu nanti dimasukin ke sekolah manajer. Mereka dididik bagaimana cara bangun, cara nyiapin sepatu, cara melipat baju, cara pakai dasi, cara jalan, cara bicara, cara membungkukkan badan, karena calon orang manajer itu disiapin. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah dalam waktu, dan satu lagi S1 ya. Kemudian dalam waktu kurun 5 tahun ke depan, maka mereka nanti akan mengisi ruang-ruang industri, bukan hanya di pabrik atau industri di Jawa Barat. Mereka akan ngisi di BUMN, mereka akan mengisi di negara-negara lain yang nanti lahir kelas menengah baru. Sehingga nanti Jawa Barat itu adalah sumber inspirasi bagi tenaga kerja teknik engineering. Nah, kelemahan Indonesia, kelemahan Jawa Barat itu tenaga engineering tidak dibuat perencanaan yang matang. Tiongkok engineeringnya banyak sekali, Amerika banyak sekali, India banyak sekali, Korea banyak sekali. Indonesia ini banyak kan sarjana sosial jurusannya, dan jurusan sarjana sosial tidak berubah-ubah itu. Fakultas ekonomi dari dulu begitu, fakultas hukum dari dulu begitu, fakultas administrasi negara dari dulu begitu, kan gitulah. Nah, sehingga itu kebanyakan menjadi pelanggannya ASN. Kalau ASN tidak terikat, yang penting sarjana nanti kenaikan golongan jabatan
gampang ukurnya. Nah, tapi kalau di tenaga-tenaga teknik seperti ini nggak bisa dengan pola seperti itu. Nah, sehingga ada yang disebut dengan revolusi pendidikan culture Jawa Barat, sehingga perubahan struktur pendidikan dan perubahan perilaku. Nah, sehingga apa sih yang hiripkan? Anak-anak generasi kita baru nanti itu yang ada di lingkungan industri, itu mereka jadi tenaga kelas menengah baru. Kalau sudah jadi tenaga kelas menengah baru, bagaimanapun di dunia industri itu ikatan emosional itu ada. Kalau dia misalnya menjadi manajer personalia orang kampung A, maka sekampung itu akan dibawa. Saya paham itu. Nah, untuk itu harus banyak dilahirkan. Nah, selain itu, apa sih untuk menurunkan angka premanisme di kalangan industri itu adalah membuat bursa kerja. Ini yang saya tadi sudah menghubungi orang untuk segera menyiapkan. Bagaimana menyiapkannya adalah ada pabrik, ada lingkungan desa, ada lingkungan kecamatan. Di lingkungan kecamatan ini calon tenaga kerja barunya harus segera terdata. Kalau ada lowongan ini nggak usah rame-rame teriak kemana-mana. Cukup ini nyari di bursa kerja ini kualifikasinya, kemudian diundang, dilakukan wawancara, tes segala macam. Setelah positif banget dia diterima, kemudian suruh nyuruh dibikin persyaratan. Kalau terus-terusan dibuka lowongan kerja melahirkan antrian ribuan, pasti menimbulkan percaloan, pasti menimbulkan berbagai problem dan asumsi bahwa angkatan kerja di Jawa Barat itu sangat tinggi dan tidak tertampung. Nah, pola inilah yang akan dibuat hari ini adalah, yaitu satu, gerakan pemikiran saya adalah mempermudah akses investasi. Ini saya buktikan kemarin, misalnya BYD di Subang. Itu karena Patimban itu masih lama prosesnya, dia butuh jalan. Sehingga jalannya dibuat dalam bentuk akses tol yang sifatnya sementara. Mungkin dulu bisa diproses dalam waktu lama. Kemarin hanya 10 menit itu keluar izin menterinya dan siap dibangun. Nah, ini kan percepatan. Nah, kemudian yang berikutnya hari ini adalah orang masih ribut di pembebasan tanah. Kenapa pembebasan tanah ribut? Karena percaloan. Nggak tanggung-tanggung itu di Subang itu. 1 meter ada yang nawarin 20 juta per meter. Pengusaha mana yang mau? Nah, ini harus dipermudah dengan membangun akses. Aksesnya bagaimana? Nanti si pembebas tanah harus bertemu langsung dengan orang yang membebaskan. Gubernur akan memfasilitasi untuk mengundang masyarakat yang punya tanah dan kemudian pengusaha yang akan membebaskan. Kemudian dua-duanya bertemu, silahkan bernegosiasi, bertransaksi tanpa melibatkan pihak lain. Agar apa? Kalau masyarakat menikmati kenaikan harga tanah dan dilakukan penjualan, maka dia bisa menikmati uang. Tetapi dengan sebuah catatan, masyarakat itu harus bisa memanfaatkan uang itu dengan asalnya sawah, cari tempat sawah yang lebih murah dan lebih luas. Dan saya tahu betul itu. Orang Bekasi dulu ketika ada pembebasan, itu mereka memburu sawah yang di Kerawang. Dan sekarang ratusan, mungkin ribuan hektar tanah di Kerawang ini banyak yang dimiliki orang Bekasi. Saya pernah berkunjung ke sebuah desa di Kerawang ini adalah ada satu desa di mana rakyatnya tidak punya sawah 1 meter pun. Yang punya sawahnya seluruhnya adalah orang Bekasi ini, Pak. Bapak tahu betul orang Bekasi. Nah, ini fenomena yang harus segera diselesaikan. Sehingga saya ucapkan terima kasih juga pada pimpinan Komisi 1. Kita juga harus mengidentifikasi negara ini nanti harus menurunkan lagi. Sampai apa menurunkan negara? Berpikir si orang yang punya pembebasan tanah ini, punya uang ini, harus punya skema ekonomi yang akan dilakukan.